kayak gini kan, terakhir dari yang si Blasula itu. Ini rongga apa? Blastoso. Nah, Blastoso. Nah, ini kan ada endoderm. Terus ini apa? Mesoderm. Exoderm, exoderm, oh Ectoderm salah. Ectoderm, epiderma, neural, sama notochord. Kita belum tahu. Epiderm. Oh, baru tahu. Baru tahu. Jadi ini kan tahapan akhir blastulasi ya, masukkan blastula yang dalamnya ada blastoso dan blastoderm. Nah, ketika akhir blastulasi, si blastula itu dia udah punya fat map kan, bakal menjadi apa. Oleh karena itu dilakukan tahapan berikutnya itu blastulasi, menempatkan si fat map ini yang bakal menjadi apa. Jadi kalau kita pakai percobaan, kasih pewarnaan senyawa kimia ini bisa berwarna nih ya beda ini. Nah, yang di bawah ini dia adalah bakal endoderm. Yang di sini adalah bakal korda mesoderm, yang ini tuh bakal ectoderm. Nah, bakal ectoderm ini dia terbagi dua. Yang ini bakal ectoderm epidermal yang atas ini, dan yang ini bakal ectoderm neural. Neural. Nah, bagaimana cara proses gastrulasi pada hewan ini? Jadi, pingin nyatet. Yaudah. yang pertama di bagian mana ini berarti? Di bagian bawahnya ini dia akan mengalami gerakan namanya Oh, invaginasi. invaginasi. Invaginasi ngelupuk dikit, udah gerakan invaginasi, masuk ke gerakan berikutnya yaitu invaginasi apa pengertiannya? Invaginasi itu proses melipatnya lapisan sel ke dalam. Proses melipatnya pembentukan sela biar nanti ketika masuk ke proses gerakan morfogenetik berikutnya dia udah ada selanya. Lalu udah invaginasi, dia involusi kan, involusi masuk ke dalam. Berarti ketika dia masuk ke dalam, udah masuk ke endoderm, dia masukin korda mesoderm yang angkatnya di tengah. Jadi di akhir evolusi itu jadi gambar kayak gini, endoderm di dalam, mesodermnya ke dalam, kayak gitu. Kenapa kayak oh itu bolong, itu mulut apa jadi miring gitu ya? Berotasi gitu. Oh, copot. Tapi dia juga emang ada rotasi. Emang ada rotasi. Kan tumbuh anterior posterior. Jadi dia asalnya gini, nanti dia berotasi berapa derajatnya aku lupa. 9. Ada rotasi. Emangnya biokimia tadi. Maafin deh. Dia ada rotasinya. Itu yang di situ yang udah berotasi udah Udah anterior terbentuk sumbu anterior dan posterior. Nah, yang si di sini namanya sumbu apa coba? Dan apa? Dorsal. Ventral. Sumbu apa? Posterior. Ya, sumbu posterior. Jadi yang pertama kali terjadi dia sumbu posterior. Jadi yang dalam sini yang ada endoderm ini tuh sumbu anterior. Nah, itu nanti bakal jadi bakal faring depan. Yang ini bakal jadi bakal anus. Nah, jadi dia tuh salah satu fungsinya kan biasanya gini, endoderm nih sama ectoderm letaknya jauh-jauhan. Tapi setelah dia gastrulasi dia jadi dekat tanah. Berdampingan ya? Proses dekat endoderm sama sinyal. Sinyal. Organogenesis. Jadi ketemunya endo sama ekto ya teh. Bagi-bagi. Ya, next. Ekto sama endo apa boleh? Ya, lanjut. Amfibi. Amfibi itu kan di sini kan kalian bisa lihat kan bedanya. Di sini tuh yolknya itu banyak. Nah, pertama itu yang Kalau mau di zoom aja. Oh, gimana caranya? gerakan morfogenetik yang terjadi itu adalah indentasi. Apa bedanya indentasi dengan Amfibi. invaginasi? Indentasi itu di Grey Crescent. Arah animal ya. Terus dia celah kecil Lebih kecil. sebelum tapi- identasi. Jadi awalnya itu kan itu sebenarnya identasi dengan si invaginasi itu letaknya sama-sama di bawah si Grey Crescent-nya itu. Tapi bedanya kayak itu kan udah ngebentuk kayak gini kan. Kalau si invaginasi kelihatan nggak? Kayak gini. Nah, kalau misalnya indentasi itu cuma celah doang kayak kalian menyentuh ini nih, menyentuh pipi kalian. Kan ada lekukannya ke arah dalamnya kan, tapi nggak terlalu dalam. Nah, itu. Indentasi ini nanti bakal mentransfer atau memposisikan si endoderm ini ke dalam, yang nantinya akan dilanjutkan dengan gerakan Invaginasi. invaginasi lalu
involusi. Nah, involusi ini merupakan gerakan morfogenetik yang membentuk lapisan baru yang nantinya itu ada ruangan yang terbentuk namanya si arkenteron. Arkenteron ini nanti dia bakal mendesak si blastosporus. Yang gede. Rongga. Iya, ini. Yang kecil. Nah, terus nanti ketika masuk itu nanti kan terbentuk bibir kan, ada bibirnya itu bibir dorsal dan sama ventral. bibir ventral. Nah, bibir yang dekat si yolk ini namanya bibir Ventral. Emang Gino paling hafal itu. Apa? Gara-gara itu bukan ada dorsal. dorsal itu ini Yang di atas. yang di atas. Nah, Yang di bawah dekat yolk. Tadi kapan sempat yolk? Apa? Jadi gimana kak? ulang Kak. Jadi pertama kan dia Oh bisa gitu ya? involusi. Dia kan involusi masuk dari daerah bibir dorsal blastosporus. Jadi si blastosporus punya 3 bibir sebenarnya. Yang ujung-ujungnya tuh bakal kayak gini lah ya, nanti aku jelasin. Nah, yang pertama kali masuk tuh dia lewat bibir dorsal blastosporus yang kayak bentuk arkenteron. Itu ya. Ya kan, bibir dorsal blastosporus. Dia mau masukin si endodermis supaya ke dalam-dalam semua. Nah, udah itu tuh dia juga selain membentuk bibir dorsal blastosporus, si blastosporus ini membentuk bibir ventral, kayak di sini, yang tinggi ini. Cuman dia nggak bisa membentuk rongga karena terhambat oleh banyaknya yolk. Jadi pembentukan si bibir ventral ini menyimpan ke dalamnya juga ini lambat banget. Si bibir ventral. Selain bibir dorsal dan bibir ventral ini ada sebenarnya bibir lateral di sini. Ini bibir lateral. Nah, setelah gerakan involusi itu boleh udah masuk semua di akhir, kan nanti si arkenteron ini dia bakal ngedesak si yolknya. Setelah dia masuk, yolknya kedesak makin atas, nutupin si lubang yang tadi udah dibuat si bibir-bibir itu. Nah, dia ngebentuk namanya sumbat yolk. Oh, kayak coklat with vanilla. Coklat isi vanila. Iya betul. Tadi yang dekat yolk itu yang ventral ya. Iya, yang Maksudnya yang dekat itu aku jadi bingung deh. letaknya, yolk letaknya ada di mana? Foto vegetal. Ternyata gede. Berarti dia lebih vegetal. Anda juga gede. Ya, gitu. Kak lihat modelnya boleh nggak kak? Ini adalah sumbat yolk. Gue foto kok gitu. Tadi rekam dulu. Mau baliknya dong. Itu yang balik. Gak ada yang mau tanyain dulu nggak yang amfibi? Puter dong, puter baliknya. Jadi sumbat yolk itu terjadi gara-gara desakan lateral. Jadi ada kayak gitu. Enggak, desakan arkenteron. Hey, thank you. Arkenteron yang terbentuk. Udah. Gini. Itu sumbat yolknya itu cuma gitu apa agak menonjol keluar? Agak menunjuk keluar tuh. Agak nggak? Iya menonjol keluar. Agak menunjuk keluar. Pokoknya kalau di amfibi dia pertamanya gerakannya indenasi dulu. Terus baru invaginasi, involusi. Sampai emboli. Yay. Non apes. Mana apes? Kenapa tuh kakak aja? Bener. Benar. Apes. Oke, sekarang aku akan menjelaskan tentang apes. Kalau yang apes ini kan udah ada kolapsikal kan? Udah diajarin belum? Udah, tapi nggak ngerti. Apa? Jadi ini kan ada kolapsikal Ini ini dulu ya. di sini ya. Ini kan kita punya namanya kalau apes dia kan blatodiscus. Kalau kita lihat dari atas sebenarnya kayak gini. Oh, Kayak gini di atas. Ini kalau udah jadi, kalau belum jadi bayangin Kok dari setengah-setengah? atas. Itu teh kepingan itu teh yang paling atas telur itu teh. Enggak. Kok setengah-setengah? Ini setengah-setengah sebenarnya cuma mau liatin kalau nggak setengah-setengah tuh dia itu tutupan yang Oh, iya. dalamnya. Gue nggak sih? Jadi ini kan dia paling luar tuh ektodermnya. Ektodermnya paling luar, lapisan kedua dia mesoderm, terus endoderm. Sebenarnya dia full. Cuman supaya lebih gampang memproyeksikan modelnya aja. Sebenarnya yang warna asli itu yang biru apa yang? Warnanya gini mungkin kalau dilihat dari luar. Waduh, enggak deh. Saya kepingin ada telur ya teh. Yang titik putih
di atas Iya, telur. kepingin di atas Iya, telur. iya, iya. Kan yang waktu blastula itu kan dia kan Oh, itu. terat-terat bagi-bagi gitu kan. Ya, ya yang di situ, di situ. Ini kan kalau dari luar gini, dari atas lihatnya gini. Nah, kita melihat dari pinggir, kalau dari pinggir lihatnya gini. Coba lihat jelas. Nah, udah gitu, nanti ada sel-sel yang bakal bermigrasi membentuk lapisan hipoblast. Nanti dia bakal jadi kayak gini. Hipoblast yang bawah yang mana? Iya, yang tengah itu loh yang kuning. Nah, ini tuh dia lapisan hipoblast ini tuh terbentuk karena adanya sel-sel yang ingresi dari si polar sickle sama si lapisan epiblast yang atas ini. Nah, dia nanti ngebentuk lapisan hipoblast. Nah, ruangan yang di antara hipoblast sama si yolk ini namanya Super germinal. Nah, kalau misalnya yang dilapisi oleh epiblast dan apa? Blastosol. Blastosol. Jadi jembatan itu namanya hipoblast. Iya. Nah, ini hipoblast, lapisannya hipoblast. Nah, di situ pas dia kayak gini, di bagian apa sih? Di bagian si lateral posterior. Lateral posteriornya ini di samping-sampingnya ini, dia bakal sel-sel itu bakal berproliferasi, tumbuh, kebayang nggak? Dia numpuk sampai dia berada di daerah posterior. Pas di daerah posterior, otomatis karena dia banyak sel ini, dia bakal interkalasi, bakal kayak seolah-olah amblas gitu loh dia. Apa gimana? Nanti dia akan membentuk si primitive streak. Primitive streak ini, kebayang nggak? Dia muncul terus jatuh gitu. Nah, gerakannya nanti dia bakal masuk ke dalam. Nah, primitive streak ini dia nggak terus-terusan sampai ujung, tapi dia punya batasnya yang nantinya namanya primitive knot atau nodus tension. Ada FS. Pada AVS. Nah, nanti kan dia masuk ke dalam dan dia menghantarkan si sel-sel yang ingresi ini bagian mesoderm sama endodermnya supaya dia bisa masuk ke dalam. Jadi dia masuk ke dalam itu epiblast atau hipoblast? Yang bagian yang masuk ke dalam. Yang epiblast. Yang epiblast ini sel-selnya bakal ingresi. Jadi kan dia tumbuh ke dalam akhirnya dia ngisi ruang di tengahnya gitu ya. Kayak ngisi ruang gitu, terus nanti si mesodermnya bakal ada di tengah dan endodermnya bakal ada di paling yang dalam, lebih dalam lagi. Kayak gitu. Jadi ingersi ya caranya. Ingers. Berarti urutannya apa tadi? Ingersi. Ini Urutannya apa? nggak ngerti kenapa. Yang tadi hipo yang Ini kan masih ada satu rongga kan. ya. Dia mau ngebentuk si blastosolnya tadi sama rongga subgerminal. Nah, jadi harus ada lapisan yang ini itu dibentuk dari sel-sel yang ada di epiblast ini. Dia coplok-coplok, nggak coplok di ingresi namanya, kayak lepas gitu. Nah, dibantu juga sama si sel-sel yang ada di polar sickle ini. Nah, dia akhirnya dia ngambang, terus nanti dia ngebentuk si lapisannya ini. Lapisannya namanya lapisan hipoblast. Hipoblast. Begitu udah ada hipoblast, dia lanjut berarti fase si blastulus kan udah beres nih. Iya. Nggak apa-apa, nah nanti udah gitu si sel-sel yang ada di pinggir-pinggir ini itu bakal tumbuh terus sampai nanti ngumpul di posterior di daerah sini. Kayak gimana? Numbuh tapi ke posterior. Jadi Anterior yang kanan ya? Pertama udah ngerti kan sampai dia terbentuk yang Hipoblast ya. Nah, udah terbentuk Oh, sorry, nggak fokus, sorry. gastrulasi. Nah, di gastrulasi itu dia bagian di bawahnya posterior. Nah, di lateral posterior itu ada sel-sel di daerah sini dia berproliferasi cepat. Ah, suaranya gedein deh, Kak. Kan dia berproliferasi cepat. Jadi sel-sel di daerah ini dia selalu jadi banyak. Selain sel itu sendiri yang berproliferasi, ada juga migrasi yang ke arah lateral posterior juga. Jadi selnya makin banyak, misalnya banyak banget di daerah posterior. Ya. Nah, karena selnya banyak, selnya akan menebal, menebal, bikin garis kecil dulu di sini karena banyak sel, dia bikin konvergen ke arah atas. Karena ke arah atas, dia membentuk konvergen karena selnya banyak, dia selnya tuh akan maju ke depan karena selnya banyak. Karena berat, dia turun ke bawah. Oh, itu bikin primitive streak. Ya, itu bikin primitive streak. Itu dari hipoblast. Oh iya, Dari epiblast. dari atas. Terus dia
menuju arah anterior mendekat. Kalau yang dilihat dari sini primitive streaknya numbuhnya kemana? Di sini. Atas Berarti itu. lubang primitif streaknya itu bakal sama hipoblast atau enggak? Kan itu ada jembatan hipoblast dalamnya. Jadi itu yang jatuhnya itu yang epiblast apa hipoblast? Ke atas apa ke dalam, masuk ke dalam selnya? Bareng. Bareng, dia sebari ke atas, dia sebari ke dalam juga. Wah. Oh, masa bergerak ke depan? Sedekat itu dong hipoblastnya. Ini jadi jadi ini di permukaannya. Nah, ini di permukaannya. Oh, bikin primitive streak itu di permukaan. Aku kira kayak di telur kayak masuk ke dalam. Terus kalau hipoblastnya kemana? Hilang. Hipoblastnya Subgerminalnya ngapain? Subgerminalnya ada peran nggak kan di dalam? nanti dia belas totalnya, jadi pokoknya kan sebenarnya di awal pas belas dia ngebentuk hipoblast. Nah, ketika kebentuk hipoblast sebenarnya ketika dia ngebentuk primitive streak itu ada berat, ada sel-sel yang jatuh itu yang bakal menjadi baka endoderm. Nah, ketika dia berat, sel-sel baka endoderm jatuh ke bawah, dia tuh menggantikan lapisan hipoblast ini. Ketika lapisan ini udah digantikan oleh sel-sel baka endoderm, makanya dia warnanya kuning. Nah, dia udah bisa disebut rongga apenteron. Rongga sebelah sini asalnya belas total. Ribet ya? Bawahnya masih subgerminal. Belahan. Kakak, oke itu kan ada hewan yang modern sama hewan primitif. Jadi kalau yang apes modern nggak ada subgerminal. Kebalik, kalau primitif nggak ada. Primitif itu subgerminal. Udah lama maksudnya. Masih primitif tuh dia maksudnya belum nggak lebih berevolusi gitu, maksudnya nggak lebih advance. Aku juga nggak tahu sih, tapi kata hewannya angsa sama lambung juga. Unta juga. Terus Ya pokoknya jadi tadi warnanya di Tadi absen di mana sih, Ge? Aku belum absen, ntar aja. Apa lagi, Kak? Ribet, Kak? Harus sama aja kayak dia berproliferasi, terus kan dia numpuk nih si sel-selnya, terus numpuk jatuh gitu kan. Nah, yang numpuknya ini tuh namanya konvergen. Dia berkonvergen, kayak nambah. Misalnya ada butiran apa gitu. Abis dia konvergen dia mengalami Memanjang bukan? Konvergennya itu tuh dia numpuk gitu. abis numpuk dia jatuh. Inversi. Baru ada jatuh baru. Gue bingung tuh. dia mau bentuk strik ke atas, tapi karena berat dia jatuh. Nekan jadi masuk ke bawah gitu maksudnya. Masuk ke bawah. Epiblastnya jadi masuk ke bawah gitu kan maksudnya? Ya bentar, Kak, bentar. Nggak, padahal ini lama juga tadi sebelumnya. Kak, aku bawa mamalia ke meja aku. Kakak ngejelasin yang awal-awal dulu. ICM. Ya, ICM dan bagian luarnya atau yang biasa disebut sama tropoblast. Ini tropoblast, ini ICM-nya. Nah, pas gastrulasi yang pertama tuh jadi yang pertama kalau yang tadi si apes dia kan kebentuk hipoblastnya akibat jatuhnya sel-sel satu-satu ingresi dari epiblastnya dia ingresi, jadi kebentuk kayak jembatan tuh namanya hipoblast. Tadi kalau apes kayak gitu. Nah di mamalia juga dia kayak ngebentuk jembatan yang sama tapi bukan karena proses ingresi, tapi di bagian atas ini dia tuh yang asalnya dia ICM yang asalnya ICM ini dia mengalami namanya kavitasi. Kenapa? Dia membentukkan rongga juga, tapi kalau kavitasi mekanismenya nggak karena sel-sel yang jatuh, tapi adanya cairan-cairan yang membentuk rongga. Oh makanya jatuh di rongga. Yes. Apa ulang? Amnion. Amnion bukan cairan amnion. Ya, ada cairannya yang mana Kak? Yang atas. Oh.
rongga amnion. Jadi gara-gara ada Ada inkapasitasi. Kavitas. Oh, bikin cavity Gara-gara amnion ya teh. Gara-gara kavitasi, gara-gara cairan. Cairannya ntar membentuk amnion. Nanti kalau di pas fase perkembangan berikutnya rongga amnion itu akan menghasilkan cairan emas. Yok. makanya ini namanya rongga yok. Cairannya dari awalnya cairannya mana? Iya, coba deh Kak, Dari situ ke ininya. Soalnya dia nggak diwarnain fat mapnya. Ini kan kuning juga sama kuning. Itu putih. Itu bukannya Oh, itu inner muscle. Inner cell mah. yang bawahnya ini iya. yang putih ini gitu. Ini hipoblas nggak tahu di sini nggak ada. Di sini. Jadi apa? Nah ini kan dia membentuk rongga dulu nih, ya, kavitasi dari rongga amnion dan rongga yok di bawahnya. Nah dia tuh akan ngebentuk juga namanya hipoblas sama epiblas. Epiblas sama hipoblas di sini. Mana Kak? Epiblas ya. Kan dari sini ya Kak. Induk. Hah? Nah terus dia masuknya sel sama kayak apa tadi. Tapi kalau yang tadi dilihatnya kalau gini berarti dilihatnya dari sini, kebayang nggak? Mana Kak? Oh iya. Kan dulu ini kan kalau itu pink doang ya teh. Diskusi di mana kalau pink? Di sini ini Di mana diskusinya? dia kan bukan belas Masa terbentuk nodusnya di mana? di atas ini. Oh. Iya di epiblas ini. Kakak nih. Sini nih. Pembentukan itu Pembentukan primitive strict ini. Sininya berarti. Sini. Pembayok. Nih apa tau ya? Kita lihat contekan. Nah di sini ada namanya ectoderm amnion. Di sini dia rongga amnion. Di sini dia epiblas. Di sini dia hipoblas. Di sini dia rongga kantung yok. Hmm. Sini di epiblas hipoblas ini. Ya. Nah di sini nanti dia pertama-tama sama banget pokoknya sama-sama apa tadi. Yang pertama dia sel ini kalau datanya di sini. Cuman yang membedakan dia terbentuk cavity-nya aja beda caranya. Ini udah kebayangkan ada bentuknya kayak gini. Diambil ininya. Di sini anterior. Anterior. Oh iya di sini. Ya, nanti kita tuh jadinya tuh dari sini. Karena itu jadi plasenta segala macam sintoplazma, Jadi kita yang di dalam sini. ya kita yang di dalam sini. Kenapa sedih banget? Terus ininya jadi apa yang rongga yok? Rongga yok dia yok ini buat membantu memberikan nutrisi. Tapi kan jumlahnya nggak banyak kalau di mamalia. Makanya nanti si lapisan tropoblas atau trophoepistodermnya ini dia akan berdifferensiasi menjadi syncytotropoblas. Syncytotropoblas itu lapisan yang berikutnya akan menjadi plasenta yang nanti nempel ke ibu. Jadi ini tuh nanti tuh segala macam lapisan luar itu yang bakal nempel ke ibunya. Kitanya di sini. Dari yang atas apa dua-duanya? Dua-duanya, Oh. epiderm sama endoderm. Iya. Nah, terus yang di sini sama kayak tadi dia ada sel-sel yang migrasi sama proliferasi di daerah posterior. Mendingan nanya apa sok? Sebenarnya Aves. Itu blastula. Itu blastula kan? Berarti nanti si ini bakal kecil ya, Fir? Aku belum Kak. Kak. Jima kesini ya Ji. Iya, aku liatin mana ya gambarnya. Mika tunjukin aja Kak. Kak, pas ini udah implantasi belum? Kak, pas ini udah implantasi belum? Udah. Itu lagi tahap implantasi. Iya. Tung. Nih udah nempel sama ibunya tuh. Bisa kantung yok primer. Ini udah kan? Dah,
selesai nih.